One Piece chapter 1053 diberi judul Kaisar Baru. Chapter kali ini dengan sebuah color sprite yang menampilkan video game One Piece Odyssey. Dan untuk hal lain yang mungkin saja tersirat di dalam color sprite nanti akan kita bahas secara khusus ya Leo. Kemudian masuk dalam cerita chapter kali ini, melanjutkan chapter sebelumnya. Para Gorosei nampak marah dengan gambar bounty dan yang tercetak di surat kabar atau koran. Mereka mengatakan jika hal tersebut tidak diizinkan untuk disebarkan, dan pihak Gorosei bahkan sudah memerintahkan untuk menghilangkan nama D atau inisial D. Pihak Angkatan Laut mengatakan jika mereka tidak menerima perintah seperti yang Gorosei katakan, dan gambar tersebut berasal dari agen CP0. Gorosei kemudian meminta untuk melakukan cetak ulang karena mereka tidak bisa membiarkan hal tersebut dilihat oleh dunia. Dan kembali, Angkatan Laut mengatakan jika mereka tidak bisa menghubungi pabrik percetakan. Kemudian para Gorosei mengatakan untuk menghentikan publikasi tersebut apapun yang terjadi. Panik Leo. Beralih ke tempat lain, sang bos media atau si Morgans tertawa dan tampak senang. Dia mengatakan jika penampilan yang ada dalam gambar sangat bagus. Morgans meminta seluruh karyawannya untuk menyebarkan berita tersebut ke setiap sudut dunia. Morgans juga mengatakan jika agen CP0 membuat seolah-olah dirinya akan membiarkan informasi asli dirubah atau dipalsukan, dengan mengatakan jika di saat-saat terakhir sebelum CP0 menghilang, agen CP0 ada di kapal Big Mom. Morgans menambahkan jika di dunia yang sedang berubah saat ini, fakta adalah yang paling menarik. Dia merasa tidak pernah merasa semeriah ini karena informasi pentingnya, Yonko Kaido dan Yonko Big Mom telah dikalahkan. Dibutuhkan sedikit waktu sebelum dunia terbawa oleh berita besar tersebut. 3 kapten bajak laut yaitu Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kid, dan Trafalgar di Waterloo berhasil menjatuhkan 2 Yonko yang telah menguasai lautan ini selama beberapa dekade. Dan pemerintah telah memberikan masing-masing hadiah 3 miliar berry untuk kepala mereka, sebuah angka atau jumlah yang luar biasa. Berlanjut dan berpindah ke negeri Wano Kuni, tepatnya di wilayah Udon. Kelompok bajak laut Eustace Captain Kid terkejut dengan bounty kapten mereka. Itu 3 miliar berry, kapten kita sangat luar biasa, ucap mereka. Sementara itu Scratchman Apu bertanya pada Kid, kemana dia akan pergi. Apu juga mengatakan jika seluruh ekspresi Kapten Kid tiba-tiba saja berubah setelah membaca berita terbaru dari surat kabar. Lalu kemudian Killer menjawab jika mungkin kaptennya akan pergi ke ibu kota bunga. Sesuatu yang kuduga dia akan lakukan. Kami akan pergi juga. Kudengar ada pesta hari ini, ucap Killer. Dalam hati Killer, bos gua bakalan ngamuk nih. Sementara itu, kelompok bajak laut Eustace Captain Kid yang lain berkata jika saat ini adalah waktu yang pas bagi mereka semua untuk merayakan apa yang sudah kapten mereka dapatkan. Kemudian berlanjut dan berpindah ke perjamuan. Pelayan mengatakan jika sup yang mereka sajikan terbuat dari jamur kuping awan dan crown disease. Kemudian di mangkuk hirawan ada gisei dofu, lauk pauk acar-acaran dalam mangkuk suimono. Dan para pelayan mengatakan jika mereka tidak boleh melakukan kesalahan dalam memperlakukan dan menjamu tamu penting mereka. Para pelayan juga memastikan untuk menggiling dan memanaskan semua makanannya dengan sangat hati-hati. Dan kemudian selanjutnya mereka harus mencicipi terlebih dahulu apakah ada racun sebanyak 3 kali. Hingga pada akhirnya kini kami hadirkan untuk Anda hidangan yang kami curahkan dengan hati kami. Makan malam lengkap yang cocok untuk Shogun. Nikmatilah, ucap para pelayan kepada Shogun baru negeri Wano Kuni dan para tamu penting Shogun. Si paling senior nih, Jinbe sang kasatria lautan tertawa dan kemudian menanggapi apa yang telah disajikan oleh para pelayan. Wah, kita sudah menunggu selama 2 jam kan? Kelihatannya sangat enak. Terima kasih atas kebaikan kalian.
Dan sepertinya di luar semakin ramai ya, ucap Jinbe. Sementara itu, dalam suasana festival yang kembali berlangsung, warga Wano Kuni nampak bahagia karena semuanya gratis, benar-benar gratis. Kemudian kita bisa melihat trio Luffy, Yamato, Chopper yang juga nampak bersenang-senang dengan kemeriahan festival. Trio bocil. Mereka nampak senang dan bahagia dengan banyaknya permainan, mulai dari permainan menembak, goldfish coping, dan coklat banana. Mereka juga nampak senang melihat banyak jajanan di festival yang ada. Yakoshiba takoyaki, cumi panggang, permen apel, dan juga permen kapas. Yamato mengatakan jika semua hal yang ia lihat sungguh hebat dan luar biasa. Ini pertama kali bagi dirinya berada di sebuah festival. Setelah waktu yang panjang terkurung di Pulau Onigashima dan dengan borgol yang bisa meledak kapanpun. Kasihan Yamato. Dan pas ya kayaknya jika Yamato ini join Luffy, biar ada tambahan trio bocil. Kemudian berlanjut, kapten tercinta kita meminta pada Soul King Brook untuk melakukan sesuatu yang memang harus dia lakukan sebagai seorang musisi dan mantan bintang besar dunia. "Hei Brook, lakukan," ucap Luffy. Dan Brook merespon segera, "Yohoho, sekarang tolong alihkan perhatianmu ke lagu kami selanjutnya, teruntuk Kakak Oden." Dilanjutkan Putri Hiyori yang mengatakan judul lagunya, Putri Bulan. Semua warga meneriakkan nama sang putri, Putri Hiyori. By the way, semua orang terlihat ya Leo, termasuk Denjiro dan Inuarashi yang tidak ada di chapter sebelumnya. Carrot dan Faraming yang juga tidak terlihat juga ikut larut dalam kemeriahan festival. Sementara itu, Tante Robin yang kalian cari-cari sebelumnya ternyata benar sesuai dugaan kita. Dia berada di bawah kastil kediaman Shogun dan dia bersama Tenguyama Hitetsu. Tenguyama Hitetsu berkata, "Apakah kamu tertarik Nico Robin?" Dan Nico Robin bertanya kembali, "Tengu-san, bagaimana bisa kau tahu namaku?" Lalu Hitetsu kembali berkata, "Ini adalah koleksiku. Bukankah boneka Kokeshi gadis ini lucu?" ucapnya. Dan Nico Robin menjawab, "Tidak juga, mengapa koleksimu ada di sini?" Anjir, dikatain gak lucu sama Robin, blak-blakan Leo. Berlanjut, Tenguyama Hitetsu mengatakan jika tempat mereka berada saat ini adalah ruang rahasianya, sekaligus tempat di mana dirinya dipenjara selama beberapa tahun. Mendengar hal tersebut, Nico Robin kaget. "Dipenjara? Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu bukan ahli pedang?" ucap Robin. Dan Tenguyama Hitetsu berkata, "Membuat pedang adalah keahlianku, tapi itu sebatas hobiku, karena politik benar-benar melelahkan. Namaku Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden." Tenguyama membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya. Ternyata Tenguyama Hitetsu selama ini adalah mantan Shogun Wano Kuni, Kozuki Sukiyaki ya Leo. Nico Robin bertanya, apakah Momo mengetahui hal tersebut? Hitetsu menjawab jika dirinya tidak bermaksud memberitahu Momonosuke tentang kebenarannya, meskipun para pengikut atau para Akazaya mungkin sudah menyadarinya. "Akulah yang membiarkan Orochi mengambil alih negeri ini. Kepada siapa aku berhak mengatakan kepada mereka bahwa aku masih hidup? Aku hampir tidak hidup lagi ketika melarikan diri dari ruangan ini, tapi Oden sudah mati dan negeri berubah. Aku sudah berpikir untuk melakukan seppuku saat itu juga." Masih berlanjut dengan percakapan Robin dan Tenguyama Hitetsu yang ternyata adalah Kozuki Sukiyaki. Robin berkata, "Seharusnya benda itu ada di sini, di negeri ini. Senjata kuno Pluton. Poneglyph di kerajaan Alabasta mengatakannya," ucap Robin. Kemudian Hitetsu alias Kozuki Sukiyaki menjawab jika hal tersebut memang benar adanya. "Pluton ada di negeri Wano Kuni Leo. Menarik, nanti kita bahas bersama ya Leo." Sementara itu, berpindah di wilayah Udon, bekas tambang penjara, bajak laut buas Kaido berteriak karena suatu hal. Kita bisa melihat Babanuki yang nampak menyedihkan dan terlihat mengering.
Bajak laut buas juga meneriakkan nama King dan juga Queen karena suatu hal atau suatu kejadian. Dan kita bisa melihat insiden di mana seorang admiral, yaitu Admiral Ryokugyu atau Admiral Green Bull, mengalahkan dua all-star bajak laut buas Kaido, yaitu Queen dan juga King. Tubuh mereka mengering karena dihisap sesuatu yang tercipta dari tubuh Green Bull yang nampak seperti tanaman leo. Ryokugyu alias Green Bull berkata, "Bukankah sudah kubilang, jangan lakukan itu. Seseorang di posisiku tidak bisa dikalahkan oleh komandan saja. Angkatan laut tidak memiliki kekuatan lebih untuk membersihkan yang sekarang kamu tahu. Dan seperti yang kuduga, kalian," ucapnya. Maksud Green Bull di sini nampaknya berita yang sudah mulai tersebar di dunia usai kekalahan dua Yonko. "Aku tidak akan menyebut sake itu baik. Seharusnya kalian menyimpannya lebih lama lagi." Dan kemudian melalui Denden Mushi, Admiral Ryokugyu mengatakan jika dirinya berada di Wano Kuni dan dia meminta untuk mengirimkan kapal perang ke Wano Kuni. Ryokugyu juga meminta untuk tidak membiarkan fleet Admiral Akainu mengetahui hal tersebut. Ryokugyu juga berkata, "Aku suka gayanya melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim. Kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Itulah yang aku ingin Akainu katakan padaku setelah aku mendapatkan kepala anak ini," ucap Ryokugyu sambil tertawa. Kemudian berpindah ke ibu kota bunga. Luffy berteriak, "Nah, sekarang bajak laut ninja Ming Samurai." Sementara itu para warga bertanya-tanya, "Siapa dia?" ucap mereka setelah melihat dan mendengar teriakan Luffy. Dan berlanjut dengan teriakan Luffy, "Pengikut Shogun, para Yakuza, tanah Wano Kuni, kalian bertarung dengan baik," ucapnya. Setelah mendengarkan apa yang Luffy katakan, pada akhirnya para warga juga ikut berteriak, "Baiklah bro, pimpin pestanya kapten," ucap mereka serentak. Kemudian terjadi flashback. Luffy berkata pada Momo, "Jangan beritahu orang-orang Wano Kuni tentang aku." Dan Momo bertanya, "Tapi kenapa? Kamu pasti akan diakui sebagai pahlawan," ujarnya. Mana mau Luffy jadi pahlawan, Leo? Dan kembali ke masa saat ini, di dalam festival yang berlangsung, Luffy dikagetkan dengan kemunculan Eustace Kapten Kid. Kid berkata, "Mugiwara, jika aku membunuhmu di sini," ucapnya. Sementara itu Luffy berteriak, "Jabrit!" Macam-macam aja ngasih nama orang. Kita bisa melihat momen juga di mana Luffy dan Kid saling berangkulan, melayang di udara atau melompat di udara di atas festival yang berlangsung. Sobat baru kah ini? Para warga berteriak, "Kembang api akan datang," ucap mereka. Kakek Hyogoro the Flower juga berkata, "Bajak laut adalah sekelompok orang yang mencolok, bukan? Aku belum pernah melihat pesta seperti ini. Besarnya luar biasa," ucapnya. Semua orang larut dalam kemeriahan festival yang berlangsung. Kemudian berlanjut, Eustace Kapten Kid marah kepada kapten tercinta kita. "Apa-apaan kau membuatku terlibat? Lihat ini," ucapnya sambil menunjukkan surat kabar. "Aku datang ke sini untuk membunuhmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar, tapi ini adalah Yonko baru, 4 Yonko, si rambut merah, Akagami no Sans, si topi jerami, Monkey D. Luffy, Blackbird, Marshal D. Teach, dan badut jenius Lord Buggy." Luffy kemudian berteriak, "Apa?" Mendengar berita itu, Luffy kaget karena dirinya menjadi salah satu Yonko baru. Abaikan dulu tentang Buggy yang menjadi Yonko karena kita sudah cukup banyak membahasnya, Leo. Intinya gokil lah buat Lord Buggy. Kembali ke kemarahan Eustace Kapten Kid. Pertanyaannya, ini marahnya karena dia terlibat atau terseret, atau karena Luffy yang jadi Yonko ya? Menarik. Dan di panel terakhir, Admiral Ryokugyu nampak berjalan mendekati ibu kota bunga. Dia berkata, ya, ini suara menyenangkan yang datang dari festival. Tapi angkatan laut lagi tidak senang untuk itu, anak-anak sialan. Dunia luar sedang kacau, ucapnya.
Ancaman datang dan mendekat Leo. Apakah Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kidd, Trafalgar di Waterloo, dan yang lainnya bisa mengatasi hal tersebut? Atau justru dunia kembali gempar dengan nasib seorang admiral yang kembali dikalahkan di negeri Wano Kuni? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Tapi yang pasti, nih Admiral GG Gaming Leo solo lawan banyak Leo. Dia berani, berarti kekuatannya nggak main-main. Yos, dan selesai.